Pak Rifki, Pak Endro. Terima kasih Ketua Pimpinan serta kawan-kawan Komisi 2. Yang kami hormati Pak Mendagri, Pak Tito beserta jajaran, Pak Dirjen. Saya langsung ke masalahnya saja. Jadi ini sebenarnya persoalan-persoalan lama yang belum terselesaikan, tertunda karena memang fokus kita tidak ke arah perpetaan maupun tapal batas. Jadi ini kan hanya sekedar political will dari pemerintah yang kurang kuat. Ini menyeruak terkait karena adanya konflik tapal batas. Sebenarnya ini memang kewajiban pemerintah untuk pemerintahan yang bersih, administrasi yang baik ini memang harus semuanya berdasarkan perpetaan yang baik. Ini banyak sekali peta-peta yang belum ada. Jadi kaitannya dengan paparan Pak Menteri tadi cukup cukup jelas sebenarnya kami melihat dan cukup tajam. Permasalahannya, evaluasinya seperti apa, dan jalan keluarnya seperti apa kan gitu. Kami di Komisi 2 hanya ingin mendorong bagaimana niat political will dari Pak Mendagri ini lebih kuat lagi berjalan supaya selesai. Ini apa yang dibutuhkan? Kalau tadi Pak Agung minta untuk panja, saya dukung, dan juga tentunya penyelesaian ini kan berdampak macam-macam secara teknis, sumber daya manusianya, teknologinya, dan juga yang terakhir tentunya berbasis anggarannya ada apa enggak. Ini menjadi masalah begitu adanya otonomi daerah, terus munculnya undang-undang otonomi desa, ini menjadi PR tersendiri. Kami ingin supaya, karena saya itu berangkat dari desa, ini dari hal yang paling kecil saja, dari peta batas desa, tapal desa. Ini kan juga banyak yang belum terselesaikan. Dan saya tadi dari pemaparan yang ada, solusi dari Pak Mendagri seperti apa dan berapa sih target Kemendagri dalam menyelesaikan batas desa per tahun. Ini kan belum kelihatan dari anggaran yang ada, karena selama ini juga begitu pengajuan anggaran ini juga belum terlihat juga konsentrasinya terhadap batas-batas baik kabupaten, provinsi maupun desa. Yang berikutnya kaitannya dengan batas kelurahan juga nampaknya belum ada. Kalau batas pedomannya sudah ada, tapi pedoman untuk kelurahan nampaknya belum ada. Jadi perlu keseriusan langkah-langkah untuk mempercepat ini. Dan juga masih banyaknya tumpang tindih antara RT RW, ketidaksinkronan RT RW provinsi dengan kabupaten atau kota. Nah, ini penyelesaiannya seperti apa? Tentunya dalam hal ini sayang sekali saya lihat di sini tidak melibatkan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ada. Nah, ini bisa menjadi kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta ini bisa diselesaikan bersama-sama bagaimana penyelesaiannya, karena ini fungsinya penting sekali kaitannya dengan kaitannya geospasial, ekonomi geospasial maupun tabrakannya antara kepentingan di mana ada sumber daya alam. Ditambah lagi setelah G20 kaitannya dengan lingkungan. Ini nambah lagi bagaimana perebutan sumber daya alam kaitannya dengan carbon trading kan itu nanti akhirnya diarahkan ke pendapatan daerah itu lebih bagus lagi. Ini wilayahnya siapa, karena ini ujung-ujungnya kan pendapatan juga. Jadi ini nanti belum kelihatan sekarang, tapi begitu ini bisa dijadikan dikapitalisasi dalam bentuk duit, ini jadi ribut.
Ini ke depan ini kelihatannya didorong ekonomi hijau, dan ini bagaimana ini potensi sumber daya penjualan karbon trading atau penyerapan karbon di dalam suatu wilayah. Berikutnya, ini kan sudah ada kebijakan satu peta dari BIK ya, kalau nggak salah Satgas 3 ya. Nah ini mohon juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat ini, karena kalau dari data yang ada sekitar 63 kabupaten yang belum memperoleh akses peta digital. Nah ini penyelesaiannya seperti apa? Ini 63 kabupaten belum memperoleh akses peta digital. Tentunya kita ingin dengan adanya teknologi perpetaan yang canggih dengan resolusi tinggi 1:50.000, saya pikir ini tidak menjadi masalah asalkan didorong. Pemerintah Kementerian Dalam Negeri bagaimana mendorong gubernur atau kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ini mendorong untuk penyelesaiannya. Kalau kabupaten kaitannya dengan desa, tentunya bagaimana dibimbing didampingi untuk penyelesaian peta ini, karena pasti terkait dengan anggaran. Yang satu, yang kedua terkait dengan sumber daya manusianya. Ini harus ada jalan keluarnya. Kalau enggak ya sama saja. Karena sejak otonomi daerah ini setelah reformasi ini kan fokusnya bukan ke batas administrasi dan sebagainya, tapi kepentingan politik masing-masing kepala daerah. Yang berikutnya, saya minta serius untuk Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pak Eko ya. Ini kan baru, beliau dirjen yang baru, pikirannya masih segar dan memang basicnya dari pemerintahan desa. Kami minta ini apa yang bisa dibantu. Apa yang bisa dibantu sehingga desa-desa ini mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal penetapan batas desa. Saya yakin lebih berat lagi singgungan atau konflik di batas desa dibanding kabupaten atau provinsi. Karena apa? Ini terkait dengan kepentingan dari komunitas masyarakat atau adat dan sebagainya. Saya minta Dirjen Pemdes ini mengemukakan harapannya seperti apa yang bisa dibantu oleh Komisi 2 sehingga ini percepatannya itu cukup signifikan, karena ini sangat lambat sekali di peta-peta desa. Kecuali desa-desa yang baru terjadi pemekaran itu disyaratkan dengan peta digital. Dukungan seperti apa yang diminta? Kami di Komisi 2 siap membantu dengan situasi yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Pak Diviadi. Tuntas. Kami silakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 yang kami hormati Bapak sekalian. Kami lihat ada dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah yang bersifat umum, yang kedua bersifat teknis. Teknis artinya yang menyangkut wilayah, sengketa wilayah yang masih ada. Yang pertama kami ingin menyampaikan dulu bahwa memang tanpa bermaksud sekali lagi untuk membanggakan, tapi memang kami bekerja sangat keras sekali selama 1 tahun 2021-2022 karena memang menginginkan ada kejelasan, ada kepastian, termasuk juga untuk mendukung percepatan investasi, kepastian bagi para usahawan dan lain-lain, masalah kependudukan, sehingga memang sangat banyak sekali segmen-segmen yang disengketakan ini kita petakan dan kita buat tim memang. Saya membuat tim pimpinan Dirjen Atwil, tapi gabungan dengan komponen-komponen lain dari Kemendagri seperti Dirjen Pemdes, Dirjen Otonomi Daerah, dan juga didukung oleh teman-teman dari lintas sektoral, terutama yang berkompeten yaitu
Badan Informasi Geospasial, kemudian Badan Research BRIN, dan kemudian juga teman-teman dari toponimi Angkatan Darat, topografi Angkatan Darat ini, menggunakan segala macam kemampuan yang ada. Tadi sudah disampaikan Pak Divriadi, kami terima kasih Bapak, sangat berempati. Kami juga paham Pak, kita sama-sama orang lapangan, menyelesaikan satu batas desa saja tidak gampang. Seperti kasus Pulau Haruku di Maluku Tengah yang terbakar itu, sampai sekarang fungsinya masih sebagian belum pulang. Itu hanya batas satu desa. Apalagi batas-batas nyangkut provinsi, kabupaten, lebih kompleks lagi, menyangkut sumber daya, menyangkut adat wilayah, kemudian sengketa dapil, belum lagi nanti terjadi pergantian pimpinan tadi, yang disampaikan tadi. Yang di Sumatera Utara misalnya, ganti pimpinan, ganti lagi. Tadinya sudah sepakat, tahu-tahu membuat surat tidak sepakat agar dikaji ulang. Ada keputusan MK, digugat lagi. Ada gugatan petun, digugat lagi, panjang sekali. Jadi menyelesaikan satu persoalan saja memang tidak gampang. Tapi ya alhamdulillah dari 979 segmen batas provinsi, kabupaten, kota yang ada, itu 81% atau 795 selama 1 tahun sampai dengan Oktober 2022 itu sudah selesai dalam bentuk peraturan Permendagri. Bisa saja digugat lagi nanti. Nah, kemudian yang dalam proses untuk menjadi Permendagri artinya sudah menjadi draft dan kemudian sudah diajukan untuk harmonisasi Sekap, kemudian Kementerian Kumham, itu adalah 153 atau 16%. Tadi nanti Pak Safrizal akan menjawab. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya sudah masuk belum? Ya sudah ada yang masuk menjadi draft Permendagri dan sekarang menunggu harmonisasi. Tapi ada 31 segmen yang memang belum selesai betul. Nah, prinsip kita tidak ingin agar kita, mohon maaf, top down. Kami sangat hati-hati sekali. Kalau kita prinsip pada top down, ya memang ketegasan betul perlu. Tapi kalau ketegasan terjadi dan kita melihat koordinasi dengan Kabinda di lapangan, teman-teman TNI Polri di lapangan akan terjadi konflik, ya lebih baik jangan dulu. Lebih baik kita terus melakukan mediasi. Nah, ini juga kalau Bapak yang punya dapil juga bisa membantu untuk melakukan mediasi bersama-sama kita. Karena Bapak-Bapak lebih dekat dengan masyarakatnya, kita sangat berterima kasih sekali. Jadi kami sangat welcome kalau ada teman-teman dari Bapak Ibu-Ibu dari Komisi 2 yang ingin bergabung dalam timnya Pak Safrizal untuk membantu melakukan mediasi menyelesaikan masalah. Karena upaya persuasif pendapat kami, apalagi yang bottom up, penyelesaian bottom up itu akan lebih langgeng dibanding langkah top down yang nanti dianggap pemerintah pusat otoriter. Rawan gugatan, kalau gugatan saja nggak masalah. Yang paling kita khawatirkan rawan potensi konflik kekerasan. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, kemudian yang kedua kita akan tetap menyelesaikan data-data yang sudah ada yang kita miliki sekarang, kita selesaikan yang belum tuntas 31 segmen batas ini. Khusus untuk desa di sini Dirjen Bina Pemdes Pak Eko ini baru kira-kira sebulan. Saya sudah tugaskan khusus. Tadi yang dilaporkan tadi adalah jumlah desa 74.000 sekian. Tapi yang terinventarisir selesai penyelesaian batas lebih kurang 2.000-an. Yang belum, dan saya kejar terus ini sebetulnya Pak. Beliau, saya minta untuk direkap seluruh kabupaten kota, karena desa juga ada yang di kota. Ini agar mereka direkap untuk melaporkan berapa segmen di tiap-tiap kabupaten kota yang itu ada masalah batas desa. Kita akan ingin tahu berapa ribu. Nah, dari situ nanti baru kita membuat target, membuat tim pendampingan untuk masalahnya sekarang desa diselesaikan oleh kabupaten kota dengan pengawasan gubernur. Kalau kabupaten bupati wali kotanya bagus dan netral, itu kan cepat biasanya.
Tapi kalau punya kepentingan atau mungkin, mohon maaf dengan segala hormat, mungkin leadershipnya kurang, nah ini akan lambat. Gitu. Oleh karena tadi saya sampaikan, kita akan segera melakukan pendataan untuk masalah batas desa. Kedua, setelah dapat datanya, kita membuat surat edaran kepada para kepala daerah tingkat 2 untuk menganggarkan dalam APBD mereka. APBD mereka untuk percepatan penyelesaian batas desa di wilayah masing-masing. Nah, kemudian para gubernur sebagai supervisornya untuk kabupaten kota, kita minta dorong juga surat-surat edaran kepada mereka, rekan-rekan gubernur, untuk mempercepat penyelesaian batas desa. Dan kita harapkan semua batas desa maupun kabupaten kota dan provinsi yang masih sisa ini, 31 segmen untuk provinsi, kabupaten, kota, desa mungkin lebih banyak, kita upayakan secepat mungkin. Dan tadi, ya kita akan berusaha semaksimal mungkin sebelum masa penetapan DCT, yang tadi ada tambahan 25 hari sebelum masa kampanye untuk legislatif dan 15 hari untuk presiden wakil presiden sebelum masa kampanye. Ya kita berdoa semua mudah-mudahan bisa selesaikan. Kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu di Komisi 2 bisa membantu karena berkaitan dengan dapilnya, kita sangat berterima kasih sekali dan sangat welcome untuk itu. Ya. Kemudian ada memang hal-hal yang berkaitan dengan masalah tadi wilayah konservasi misalnya. Mungkin agak sulit karena memang dalam undang-undang kita sudah disebut UUD 45 bahwa negara kesatuan Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, provinsi atas kabupaten-kabupaten, kabupaten kota terdiri atas kecamatan dan seterusnya sampai tingkat desa. Jadi tidak ada wilayah yang enclave kosong yang menjadi wilayah status quo. Nah sehingga kalau ingin melakukan konservasi, daerah itulah konservasi, yang mau tidak mau harus masuk dalam suatu daerah administrasi pemerintahan. Namun untuk teknis bagaimana untuk menjaga itu daerah itu agar tetap menjadi daerah konservasi, saya kira kita perlu koordinasi dengan BPN APTR dan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH, supaya betul-betul daerah itu adalah merupakan daerah konservasi sehingga tidak menjadi permasalahan sengketa antar daerah-daerah itu. Tapi kalau menjadi daerah status quo tersendiri, menjadi daerah nasional, permasalahan di undang-undang tadi. Nah kemudian berkaitan dengan kebijakan satu peta, memang ini dikoordinasikan oleh Kemenseknek Pak ya. Dikoordinasikan oleh Kemenseknek dan Kemendagri masuk dalamnya. Jadi masuk dalam tim itu. Jadi kebijakan satu peta ini Kemendagri bukan bagian yang berdiri sendiri. Tadi disebutkan agar tim kebijakan satu peta ini yang ditangani oleh kementerian tertentu dikoordinasikan Kemendagri. Tidak, kami bagian dari itu. Gitu. Prinsip untuk percepatan penegasan batasan wilayah, kami memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan semua semaksimal mungkin, terutama yang berhubungan dengan untuk kepentingan dapil ya. Dapil ini karena ini kita tidak ingin juga akan terjadi kekisruhan dapil. Ini ada pilkada serentak, terutama pilkada serentak. Kalau pilkadanya tadi yang enggak serentak, tadi ada check in check out memang daerah-daerah yang menjadi sengketa 3 dusun. Pada saat pilkada sana ikut sana, pada saat pilkada sini ikut sini. Tapi ketika serentak, nah ini masalah. Oleh karena itu memang kami akan melakukan pemetaan betul. Ini Dirjen Pemdes, Pak Safrizal, Dirjen Atwil, kita petakan betul supaya tidak terjadi persoalan nanti pada saat pemilu maupun pilkada terjadi kekacauan seperti itu. Jadi harus selesai, kita petakan betul yang prioritas. Jadi mungkin super prioritas, sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan yang memang tidak bisa ditunda, itu harus selesai. Kami kira itu pimpinan, mohon izin Pak Safrizal menjelaskan satu persatu yang dipertanyakan teman-teman mengenai hal yang teknis Pak. Ya. Secepat mungkin, silakan Pak. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seizin Bapak Mendagri, beberapa konfirmasi yang bisa kami berikan. Pertama, dari Sumatera Barat. Ini antara tanah datar Solo dan tanah datar Padang Panjang. Ini terjadi dua perbedaan, Pak. Dua-duanya sudah pernah tanda tangan kesepakatan, baik tanah datar dan Solo maupun tanah datar Padang Panjang. Hanya bedanya di tanah datar Solo setelah tanda tangan, tanah datar pengen merubah kesepakatan. Kalau yang Padang Panjang tanah datar kebalikannya, Padang Panjang ingin merubah kesepakatannya. Tanah datar nggak mau. Kalau yang tanah datar Solo, tanah datar yang ingin mengubah kesepakatan, Solonya nggak mau. Nah, ini dua-dua sudah ada. Lalu kami bahas karena tidak sepakat diserahkan kepada provinsi. Provinsi sudah membuat rekomendasi dan sudah dibahas dengan kami dengan tim PBBD pusat. Sudah dicari upaya sejauh mungkin tidak ada kesepakatan. Supaya tidak berlarut, ada kepastian hukum, karena harus menyusun RPJM juga, karena kalau enggak poligon, enggak nyambung, nanti RPJM-nya terganggu, perizinan yang berdasarkan OSS-nya juga terganggu. Nah, berdasarkan kesepakatan yang sudah dikirimkan oleh gubernur, sudah direkomendasikan, kami gunakan berita acara terakhir yang sudah ditandangani kedua belah pihak. Nanti kami mendengarkan saran juga dari Pak Supardi Gaus bahwa kami sudah mendraft yang kesepakatan yang sudah ditandangani kedua belah pihak ini, Pak. Sudah ditandangani walaupun ada keinginan untuk merubah, karena tidak ada kesepakatan maka keinginan untuk merubahnya belum kami akomodir. Kemudian untuk satu segmen lagi yang disampaikan Ibu Reska, Kota Pariaman dan Padang Pariaman sudah tuntas, menunggu terbitnya saja. Sudah kami minta persetujuan ke Sesnek dan Kumham, tinggal terbit Permendagrinya saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak ditanyakan dalam kesepakatan ini adalah mengenai batas Maluku Tengah dan SBB. Ini ada 4 tadi yang paling banyak. Dan ini memang panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kami jelaskan ini ada 10 slide sendiri untuk ini. Namun dapat kami sampaikan bahwa karena ini mulainya dari DOB, daerah otonom baru, karena peta DOB zaman dulu itu tidak seperti sekarang, yang digital penuh dengan angka-angka koordinat. Zaman dulu sketch, kalaupun ada tanda 1 titik atau 2 titik saja yang ada sketch. Sekarang pembentukan daerah otonom seperti kemarin di Papua itu berisi total bisa 30, 40 koordinat yang muncul dalam, pada waktu itu tidak ada, sehingga yang ada arsir. Hanya dalam setiap undang-undang pembentukan daerah baru selalu ada klausul bahwa penegasan batas secara tegas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sehingga dengan klausul itu maka Permendagri tentang batas itu untuk Seram bagian Barat dan Maluku Tengah, kemudian dibuatlah Permendagri nomor 10 tahun, saya ulangi, nomor 29 tahun 2010 dibuatlah tentang itu. Lalu kemudian terjadi gugat-menggugat yang banyak sekali oleh Maluku Tengah. Yang kami catat, digugat ke MA, ya, ditolak. Digugat ke MA kedua kalinya, tidak dapat diterima. Kemudian digugat lagi ke MA, tidak dapat diterima. Lalu dilaporkan ke Ombudsman pada 2015. Hasilnya tidak dapat menindaklanjuti laporan dan dinyatakan ditutup. Jadi ada 5. Kemudian ada 1 digugat juga ke Mahkamah Konstitusi, ya, pada tahun 2011, dan dalam putusan
di dalam putusan menyatakan mencabut lampiran-lampiran yang menegaskan soal batas. Kalau itu dicabut, maka kembali lagi kepada kewenangan Kemdagri untuk menegaskan batas. Jadi rebound lagi, dicabut, serahkan ke Mendagri menegaskan. Dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri bahwa Permendagri nomor 29 telah mencoba mengakomodir sebaik mungkin kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kalau dibuat lagi nanti digugat lagi, sama saja dibuat lagi digugat lagi. Akhirnya peluang yang paling mungkin kita lakukan adalah diskusi musyawarah untuk mencapai kesepakatan agar Permendagri yang dibuat itu bisa dilaksanakan. Akhirul kalam, akhirul kata, pada tanggal 4 Oktober 2022 di hadapan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, hadir pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Pak Brigjen TNI Andi Chandra, beserta pejabat Bupati Maluku Tengah, dicapai kesepakatan. Bunyinya adalah ditandatangani oleh 12 dan Bupati kedua belah pihak, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah sepakat untuk berpedoman melaksanakan Permendagri nomor 29 tahun 2010 tentang batas daerah, SBB dan Maluku Tengah Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah sepakat untuk melakukan sosialisasi Permen 29 2010, penyesuaian administrasi kependudukan, penataan aset, serta menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan masyarakat. Dan semua pihak menandatangani, 12 pihak dan termasuk kedua belah pejabat daerah. Ini perkembangan terakhir batas antara SBB dan Maluku Tengah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini menjawab Pak Agung, kemudian Pak Rifki, kemudian tadi soal Pak Ongku juga soal yang membahas soal ini. Kemudian soal Banyuwangi dan Bondowoso. Jawa ini hanya satu saja, Pak. Dan itu pun bukan satu kabupaten. Kami laporkan Pak pimpinan dan para anggota, dengan kami hormati, segmen kami menghitung batas ini kami bagi ke dalam segmen. Segmen itu ada yang satu titik ke satu titik yang lain, ada yang panjangnya 100 km. Ada yang panjangnya 1 km. Jadi kami hitung ini sebuah daerah itu berapa titik, lalu jarak antar titik kami sebut dengan segmen. Nah di Jawa hanya dua titik berarti satu segmen. Hanya Banyuwangi Bondowoso itu pun di tengah-tengah Ijen yang belum selesai. Kami sudah coba diskusi beberapa kali dan itu panjang daerah yang satu titik yang melintasi tengah itu aja Bapak. Ya itu saja dan kami sudah membuat agenda 2023. Mudah-mudahan ini di Januari nanti kita duduk dengan gubernur mencari kesepakatan kedua belah pihak, apakah mau ngambil satu sisi atau mau ngambil tengah-tengah atau sisi yang mana yang mau kita ambil. Kedua-duanya menampilkan data historis yang terbukti. Dua-duanya memunculkan data historis sejarah. Jadi memang agak lama memutuskan. Bahkan kami merasa kalau ini ditegaskan takut nanti konflik, maka kami ambil ini jalan yang terakhir karena ini hanya satu-satunya Pak. Supaya ada alasan kita ke Jawa Timur Pak. Kalau nggak ada lagi habis kami Pak. Tapi akan kita selesaikan di bulan Januari. Kemudian Pak Rifki nggak ada ini. Karena Kalsel habis semua ketika saya jadi pejabat gubernur di sana Pak. Selesai tuntas semuanya. Pak Dirpriyadi ya, habis Pak ya. Kecuali muncul lagi nanti Tinah Bumbu lain lagi ceritanya. Kemudian Pak Endro, memang Pak kalau data batas ini tidak selesai, maka RT RW nggak bisa disusun. Kalau RT RW nggak bisa disusun, RDTR nggak bisa susun. RDTR nggak bisa disusun, OSS tidak bekerja di daerah situ karena sekarang perizinan online harus menunjukkan langsung. Oleh karenanya kami perintah Mendagri selesaikan secepat-cepatnya.
Oleh karena tinggal 31 segmen yang kami akan kejar di tahun 2023. Kemudian untuk 63 kabupaten kota yang belum dapat akses peta digital, nanti saya minta kawan dari BIG untuk membantu menjelaskan. Kemudian kecamatan, nanti saya minta izin sendiri kita bahas kecamatan ini Pak, karena sebenarnya sejak Pak Mendagri Pak Tito ini kecamatan dikasih tugas yang banyak betul Pak oleh beliau. Memang mungkin anggarannya yang nggak ada, maka dibilang ompong. Ya, jadi camat nih gigit keras tapi memang giginya kecil Pak. Nah ini nanti kita pecahkan Pak. Tugasnya disuruh menangani COVID, disuruh menangani PMK, disuruh menangani bahkan ASO yang kemarin digital analog switch off kemarin camat juga kita minta. Jadi tugasnya banyak, termasuk menanam untuk inflasi camat kita minta. Tugasnya banyak, tapi memang giginya kecil-kecil Pak. Bukan gigi. Iya Pak. Enggak ompong, giginya kecil Pak. Saya paham betul karena saya mantan camat, mantan lurah, mantan kepala desa Pak. Jadi pal gini Pak. Kemudian Pak Rahmat Muhajirin, ini soal tanah hijau. Saya minta tolong juga ke Bapak ini. Saya sudah fasilitasi 4 kali nih Pak soal tanah hijau. Bagaimana merayu wali kota untuk ya seminim mungkin untuk soal pajak dan ini beban kepada masyarakat ya. Nanti kalau panjang sekali Pak karena ini kami akan coba juga fasilitasi kembali. Termasuk data-data sudah ada semua, register-register dan siapa yang menggunakan, siapa yang bayar pajak, siapa yang enggak bayar juga sudah ada data semuanya. Nanti akan kami fasilitasi lagi bersama dengan BPN. Karena sebahagian besar kewenangan BPN Pak, kewenangan Kemdagri di situ fasilitasi begitu. Kemudian yang termasuk yang Pak Rizwan yang untuk tanah register, kami akan duduk sama BPN, tetapi seperti mana dijelaskan Pak Menteri, nggak boleh ada enklav atau satu bahagian pun tanah yang nggak masuk dalam wilayah administrasi Pak, jadi nggak bisa dikecualikan Pak. Ya, bahkan katanya ada kecamatan yang sudah masuk hutan. Izin Ketua. Ini banyak Pak. Interupsi Ketua. Izin sedikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lanjut Ketua. Izin. Nah, 3 menit ya, 3 menit. Cukup Pak ya. Khusus yang tanah register ini nanti kami akan bersurat kepada BPN Pak, untuk duduk bersama. 3 menit kita lihat dulu situasi ya. Ntar dulu. Di stop ya. Iya. Dia bunyi ya, gedek gitu. Hah? Lumayan ini magnitudenya berapa ya? Ya tadi bunyi gitu, dek gitu ya. Bunyi tadi dek gitu ya. Kayak ledakan gitu.
Udah, bismillah Pak. Pak Rizwan dulu Pak. Daftar Kita, instruksi Pak, kedua, Pak. terhadap register tadi, kalau memang itu memang tidak bisa, Pak, harus ada ketegasan. Tadi Pak Tito tadi bahwa duduk bersama dengan ATR BPN dan Kehutanan, bahwasannya lahan itu memang benar-benar ada garis batasnya, dan ATR BPN tidak gampang-gampang membuat sertifikat, Pak. Barangnya sudah ada penduduk, udah ada kartu penduduk, masyarakat sana sebagian khususnya register 17 semuanya bersertifikat, Pak. Padahal itu tanah register. Terima kasih, Pak. Pimpinan daftar instruksi. Daftar apa nih? Tadi terkait dengan Maluku Tengah dan Nah. Instruksi atau apa nih? ya instruksi. Instruksi? Ya. Iya. Silakan kalau instruksi. Kalau instruksi itu nggak perlu didaftar Pak. Langsung aja kalau instruksi. Silakan. Baik, mohon ditayangkan tadi yang surat yang ada tanda tangan para pihak. Pimpinan. Atau kalau udah lewat nanti kita review lagi ya. Habis ini boleh, selesai baru nanti kita pendalaman berarti ya. Iya. Baik. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Bapak. Kami lanjutkan. Mengenai Pak Ongku, mengenai Madinah dan Tapsel. Ya. Nah ini sudah beberapa kali kami ajak pembahasan, Madinahnya hadir, Tapselnya tidak hadir, atau Tapsel hadir, Madinahnya tak hadir begitu Pak. Mungkin kalau Bapak hadir mungkin dua-duanya mau hadir Pak. Kami akan undang Bapak untuk membantu menghadirkan kedua belah pihak. Sudah dicoba dibuat kesepakatan di hadapan gubernur pada tanggal 5 Mei 2021 Pak, ya, di kantor Gubernur Sumut. Namun berita acara yang ditandatangani dari kuasa Bupati Mandailing Natal itu surat kuasa menandatangani itu enggak ada. Jadi sekarang kalau bukan bupati harus pakai surat kuasa, materai. Kalau tanda tangan nggak ada kuasa dari bupati, kami anggap tidak sah. Karena supaya tidak ada gugatan lagi nanti setelah kita buat gambar. Oleh karenanya saat ini segmen kode batas ini masih dalam fasilitasi Gubernur Sumut, belum serahkan kepada kami Pak. Untuk Madinah dan Tapsel masih fasilitasi dari Gubernur Sumut. Kemudian untuk Nias dan Gunung Sitoli, coba digambar Nias dan Gunung Sitoli. Gubernur Sumut sudah memberikan rekomendasi kepada kami, tapi Gunung Sitoli belum sepakat. Katanya, kenapa ada wilayah yang masuk atau enklav ke dalam kota Gunung Sitoli? Ini kami sudah bertemu dengan wali kota, saya ulangi, bertemu dengan Bupati Nias yang belum sepakat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Sumut. Dan kami juga sudah lihat ke lokasinya dan kami akan kirim tim kembali ke Gunung Sitoli untuk mengecek wilayah mana yang dipersoalkan oleh Kabupaten Nias. Karena ada suatu wilayah, ada suatu bahagian daerahnya yang katanya enklav, kata Bupati Nias. Kami akan periksa, nanti kami akan kirimkan risalah pemeriksaan kami kepada Bapak untuk ikut membantu memikirkan. Ini soal cakupan saja Pak, karena ada desa yang enklav. Nanti ini juga belum selesai, bahagian yang 31 yang belum selesai. Kemudian selanjutnya soal Pak Yanuar, bahwa kami sudah jelaskan tadi kalau persoalan undang-undang pemekaran zaman dahulu yang tidak ada lampiran yang definitif, sekarang sudah diperbaiki dengan lampiran definitif. Ada juga satu lampiran yang masalah saat ini yang sedang kami selesaikan juga, yaitu soal batas antara Tambrau dan Sorong. Ini juga yang sedang kami fasilitasi
ada desa yang enklave juga. Kemudian Pak Yusrizal, kami sudah kirimkan data kepada KPU untuk batas dan kode sebelum kemarin pengesahan Papua Barat Daya. Pada hakikatnya kami sudah kirimkan, sudah tuntas. Ya, namun karena ada Papua Barat Daya, mungkin kami akan izin Pak Mendagri, kami akan susulkan kode baru untuk Papua Barat Daya secepat-cepatnya. Kami upayakan minggu ini sudah kirim kembali ke KPU agar dimanfaatkan KPU untuk mengecek kode dan batas mana lagi yang belum akan kami fasilitasi. Pada hakikatnya sudah selesai 100% kecuali karena perubahan kemarin pembentukan Papua Barat Daya. Kira-kira demikian paparan atau penjelasan singkat yang dapat kami jelaskan, kami kembalikan ke Pak Menteri Dalam Negeri. Demikian pimpinan dari Pak Dijadwil mengenai masalah teknis. Kalau mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mungkin perlu lebih detail lagi yang mungkin nggak bisa diselesaikan dalam ruangan ini, saya minta langsung bisa menghubungi Pak Safrizal. Prinsip kita ingin menyelesaikan, prinsip komitmen kami ingin menyelesaikan semua masalah-masalah batas wilayah ini secepat mungkin. Ini aja luar biasa kita bekerja selama 1 tahun ini dalam silence. Kita bekerja biasanya hanya bisa 50 1 tahun, tapi bisa menyelesaikan hampir 300 lebih dalam waktu setahun itu tidak gampang. Artinya komitmen kami sangat tinggi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Menteri Dalam Negeri, Saudara Dirjen juga. Saya kira kalau memang ada komitmen ya dari Menteri Dalam Negeri untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang memang belum, katakanlah di luar dari apa yang dibahas dan disampaikan tadi, saya kira nanti kita bisa follow up ya. Saya paham misalnya nanti habis ini Pak Agung, misalnya tadi soal Maluku Tengah Pak. Maluku Tengah itu datang ke sini Pak, anggota pimpinan DPR, sama juga masyarakatnya gitu loh. Nah kalau tadi saya lihat penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, memang tanda tangan 12 itu kan semuanya di level sini semua itu. Artinya PJ 2 Bupati itu kan juga pada saat PJ, artinya penunjukan dari pemerintah pusat bertanda tangan dengan semua unsur dari Kementerian Dalam Negeri. Nah artinya unsur dari bottom up-nya itu yang belum nih, atau paling tidak dijelaskan, ya dijelaskan nanti kepada masyarakat di sana, apa dilibatkan DPRD ya. Kalau masih ada hal-hal yang memang disampaikan. Karena kami kemarin juga sempat datang, masyarakat ada di daerah yang perbatasan itu, sekarang nggak punya KTP gara-gara ngotot. Nah ini kan harus diselesaikan Pak. Nah itu nanti akan berpengaruh soal DPT itu nanti. Karena mereka ada sekian banyak orang yang tidak mau punya KTP gara-gara masih dispute antara dia mau ke SBB atau ke Maluku Tengah. Kira-kira begitu. Nah silakan Pak Agung kalau mau tambahin. Iya. Baik pimpinan, ini kalau saya melihat berita acara kesepakatan, meskipun ruangan ini dingin, tapi ini masih hangat ini Pak, karena tahun 2022 dan yang menandatangannya adalah para penjabat. Kami tidak sedang menggugat berita acara kesepakatan ini, tetapi apapun pendekatannya, entah itu penginderaan dari geospasial yang bersifat konvensional ataupun juga dengan teknologi digital yang saat ini, tetap unsur kesepakatan antar pihak itu harus dijunjung tinggi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1338 KUHP. Nah kalau kita melihat berita acara, betul tadi kata ketua, penandatangan ini PJ Bupati, PJ Bupati Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Kemudian sebagai para pihak yang ikut berkompeten di sana ada ketua DPRD dari Seram bagian Barat. Tetapi di sini dihadiri atau tidak saya nggak ngerti, ketua Komisi 1 DPRD tanpa tanda tangan. Ya, kami mohon
Saya nggak ngerti mekanisme rapatnya atau bagaimana untuk dipertemukan para pihak, gitu. Sehingga nanti jelas keinginan para pihak seperti apa. Pasal 2-nya yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini apakah juga itu memiliki dasar hukum dan sesuai dengan harapan kesepakatan para pihak, gitu. Nah, kemudian PJ Bupati ini, penjabat Bupati ini, kedua wilayah ini apakah memiliki kewenangan, karena ini lebih banyak bersifat politis tanpa ada persetujuan dari kedua lembaga legislatif. Perjanjian ini belum memiliki kekuatan yang mengikat dan begitu bisa disepakati para pihak. Terima kasih Tuan. Baik, ya. Jadi ini saya kira catatan saja. Ya, nanti mungkin kita akan bisa follow up ya, kita fasilitasi nanti bersama pihak-pihak yang datang ke kami ini, kita teruskan nanti bisa diajak diskusi lah oleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah ini. Saya kira cukup ya. Silakan Pak. Ya, jadi memang tadi mungkin Pak Deputi sudah menyampaikan masalah desanya itu ribet sekali. Apalagi juga ini sama Maluku Tengah, Seram bagian barat nih banyak kepentingan juga. Ini kalau nggak PJ mungkin nggak tanda tangan ini. Ini karena PJ ya mereka berusaha menyelesaikan betul-betul tanpa ada kepentingan pribadinya. Kalau PJ yang ini kan yang ini dari pusat memang, tapi kalau PJ yang Maluku Tengah itu kan dari provinsi. Gitu. Justru dengan ada orang-orang netral ini akhirnya bisa menjadi, kita harapkan bisa selesai. Nah, namun kalau seandainya ada yang datang ke Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tolong juga mendengarkan pihak yang lain. Karena nanti versinya pasti lain lagi kadang-kadang. Ini Maluku Tengah nggak tanda tangan fine, tapi tolong dengar juga yang dari Seram bagian barat. Kita tidak ingin memihak kemana-mana, tidak. Kemendagri hanya ingin menyelesaikan, syukur kalau mereka bisa selesai dengan bottom up win-win, maka kita juga akan senang karena potensi konfliknya pasti akan rendah sekali kalau dari mereka. Tapi kalau belum tanda tangan seperti ini, ya memang sebaiknya diselesaikan dulu. Tapi mohon masukan tidak hanya dari satu pihak, tapi dengarkan juga dari pihak yang lain. Sehingga kita bisa betul-betul netral ketika menyelesaikan. Terima kasih Pak. Ya, nah oleh karena itu, jadi Pak Menteri, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu ini semuanya pasti satu berdasarkan dapil. Tadi kan berdasarkan dapil masing-masing. Yang kedua memang surat masuk dan RDP yang dilakukan oleh Komisi 2 merespon dari aspirasi atau surat yang disampaikan oleh masyarakat. Nah tentu ini akan kami sampaikan, tidak mungkin tidak kami sampaikan. Kemarin ada 10 ya, Pak Samsul yang mimpin ya, ada 10 case ya yang hadir, kemudian tentu kita harus orientasinya dalam menyelesaikan masalah. Jadi memang tahap pertama ini kami harus sampaikan. Nah nanti dan kami juga baru tahu kan ternyata ada penandatanganan seperti itu. Ternyata dari Maluku Tengah belum adanya tanda tangan, dan kenapa Komite 1 tuh tidak ketua PRD-nya misalnya kan itu. Nah ini yang saya kira nanti harus kita dalami. Intinya adalah saya kira komitmen kita semua untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi di masalah sengketa ini gitu. Nah nggak selesai di sini, nanti kita lanjutkan dengan tahap berikutnya. Nanti kita masukkan dalam kesimpulan. Cukup ya? Kita masuk langsung ke kesimpulan. Sedikit izin. Terima kasih, saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri tadi itu benar, bahwa kita harus mendengarkan dua belah pihak. Tetapi bagaimana, usul saya adalah bagaimana kalau kita undang dari elemen Kemendagri dan juga dari kedua belah pihak tersebut di ruangan ini, supaya kita fasilitasi selesaikan segera gitu. Usul aja Pak. Ya, jadi nanti gini, saya kira nanti kesimpulan umum aja, habis ini ya, kesimpulan ini akan menjadi payung apa yang kita lakukan setelah ini langkahnya. Mau nanti akan ada raker lagi segala macam, itu dalam pembicaraan berikutnya saja. Ya, yang penting kita bisa, kalau bisa kita selesaikan tidak secara resmi di rapat, saya kira kan lebih baik. Kira-kira begitu. Ya. Saya sebenarnya Pak, jadi tolong dalam, saya tidak maksud menggurui, tapi dalam penyelesaian konflik itu jangan langsung dulu dibawa ke meja formal.
seperti ini. Karena ada perlu pendekatan psikologis, kemudian lebih banyak dibawa di pertemuan informal. Setelah itu akan cair dulu. Setelah cair, kalau mau dibawa ke sini baru sudah tinggal ketok saja istilahnya. Tapi kalau masih mentah dibawa ke ruangan ini, pasti akan kedua belah pihak bertahan masing-masing nanti Pak. Dengan argumennya masing-masing, ini pengalaman kami Pak. Makasih Pak. Ya. Langsung aja, kesimpulan. Satu, Komisi 2 DPR RI mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berhasil menyelesaikan penegasan batas daerah hingga Oktober 2022, lalu sebanyak 790, udah nggak pakai lalu-lalu itu, hingga 2022, koma aja. Sebanyak 795 segmen batas daerah atau 81% telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri dari total 979 segmen batas daerah. Sedangkan 159 segmen batas daerah atau 16% lainnya masih dalam proses penetapan Permendagri dan tersisa sebanyak 31 segmen 3% yang masih dalam proses fasilitasi. Setuju ya? Ini kita bentuk apresiasi kita saja supaya tambah semangat menyelesaikannya. Ya. Melalui ya, ditetapkan melalui. Iya melalui itu Pak, itu ada batas screen aja Pak, itu ada i-nya itu. Ya. Nah, tuh. Setuju ya? Oke. Oke. 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti masalah sengketa segmen batas daerah yang belum terselesaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi DPR RI yang belum terakomodir dalam 31 segmen yang masalahnya masih dalam proses fasilitasi. Ini maksud saya ini tadi. Ya. Ini menjadi dasar kepada tadi aspirasi yang disampaikan oleh kita semua untuk ditindaklanjuti. Ya. Penyelesaian seperti apa nanti kita dibicarakan dalam tindak lanjut itu, kira-kira begitu. Yang penting ada komitmen dari kita semua, Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menyelesaikan ini tadi ya, soal Maluku Tengah, soal Bapak tadi mana nih? Tapsel sama terus Banyuwangi, Ijo tadi nih. Ijo ini sebenarnya dengan ATR BPN juga itu sebetulnya. Itu udah iya. Gitu. Setuju ya? Pak Menteri setuju ya? 3. Komisi 2 DPR RI mendorong Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah melalui tim penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten kota untuk segera melakukan percepatan penyelesaian segmen batas daerah yang belum definitif serta melakukan pemasangan pilar maupun batas-batas fisik untuk daerah yang telah definitif dengan mengacu pada peta lampiran Permendagri yang telah diterbitkan. Setuju? Ya, ini setuju ya? Iya kan? Yang kalau untuk Seram bagian barat sama ini kan belum bisa, walaupun Permendagri sudah ada. Kenapa? Untuk Seram bagian barat dan Iya. Maluku Tengah ini kan belum bisa, meskipun Permendagri sudah ada. Oh iya, ini poinnya adalah pembinaan saja kepada tim penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten kota. Ya kalau yang belum selesai ya tidak masuk ke sini, gitu. Ya. 4. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan kepada Komisi 2 DPR RI roadmap penyelesaian penguasaan antar desa kelurahan di seluruh wilayah Indonesia untuk selanjutnya dibahas dalam rapat kerja atau DP yang akan datang. Oke, itu ya.
Ini saya kira penting. Pimpinan, Ya, silakan. izin tidak menganulir, tapi saya ingin bertanya yang poin 3 ini. Di kalimat akhir, ya, mengacu pada peta lampiran Permendagri yang telah diterbitkan. Nah, ini peta lampiran yang mana, ya, yang kira-kira bisa diterima oleh para pihak, gitu loh. Kalau kami mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga lebih bersifat universal. Siapapun termasuk Permendagri maupun keputusan-keputusan MK yang harus diindahkan, seperti yang tadi disampaikan, itu menjadi bahan pertimbangan juga. Itu Ketua, terima kasih. Ya, pertama ini kita tadi sudah sepakati. Yang kedua, proses peraturan yang lain itu kan pasti muncul dalam situasi masih dispute. Finalnya tetap Permendagri kan, gitu loh. Jadi maksudnya yang ini kalau udah selesai, yang sudah selesai baru. Kalau yang belum selesai baik nomor 2 tadi. Kira-kira begitu. Ya. Jadi semua masalah yang hari ini belum selesai itu cantolannya poin nomor 2. Kalau yang udah selesai nomor 3. Nah, supaya tidak terulang lagi, nah, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada tim penanganan batas daerah provinsi dan kabupaten kota. Itu kira-kira. Ya. Nah, yang nomor 4 ini sudah setuju ya. Ini menurut saya penting. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah hadir, ternyata masalah perbatasan desa kelurahan ini cuma 2% baru selesai. Nah, ini nanti konsekuensinya, ini bagi teman-teman di badan anggaran nih, salah satu masalahnya ini adalah soal anggaran. Coba catat, jadi persoalan perbatasan antar desa di seluruh Indonesia ini baru selesai cuma 2%, bayangin aja. Gimana nggak ribut? Nah, salah satunya saya waktu itu tanya soal anggaran. Pak Agung badan anggaran kan? Ya. Nah, Pak Hendra banggar bang. Kalau begitu sekalian ini nih Pak, tidak hanya soal ini saja, ini mumpung ada Dirjen Pembangunan Desa itu loh. Persoalan kelembagaan pemerintahan desa. Kemarin kan BPD itu datang ke sini juga. Minta alokasi. Kenapa kok kita tidak diberikan tunjangan kesejahteraan atau kelembagaan gitu. Pada saat Banggar, kami rapat dengan Menkyu, di sana disampaikan sudah ada pasalnya, tapi di situ tertulis pemerintah desa. Lah padahal ada struktur organisasi kelembagaan di tingkat desa yang kalau nggak salah triumvirat kalau nggak salah itu. Kepala desa, kemudian BPD, satunya LPM Ketua. Nah ini yang belum, ya LPM kalau nggak salah ketua umumnya Pak Doli Pak, gitu ya. Ini belum. Jadi kalau memang mau ngajukan ke Banggar, jangan pating pertil gitu Pak. Nanti kalau pating pertil mintanya sedikit kita susah belanya. Tapi kalau mintanya banyak sekalian, kita semangat Pak Menteri. Iya. Untuk BPD diantaranya. Iya. Enggak, kalau pasti kementerian ngajukan bisa banyak. Persoalannya di Kementerian Keuangan Bapak bisa keluarkan banyak juga apa enggak? Ya soal banyak enggaknya Pak Menteri sebenarnya tahu. Cuma persoalannya adalah di Banggar itu kan kalau tidak ada rasionalisasi maupun penjelasannya. Oke, jadi itu catatan kita saja. Saya kira poin 4 ini kita bisa setuju ya. Ya, oke. Jadi tadi pesannya suruh banyak ngajukan anggaran Pak, yang banyak kan. Ya. Enggak, ini soal desa ini juga suka confuse juga nih, soalnya fokusnya dana desa, tapi dana desa itu entah di mana-mana dan untuk apa saja gitu loh. Padahal hal-hal yang kayak gitu perbatasan ini kan menurut saya penting. Nah, nggak tahu tuh apakah bisa alokasinya ke situ apa enggak. Nah, nanti dibicara di Banggar lah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan kita bisa menyepakati ada 4 kesimpulan pada siang hari ini, maka kita bisa mengakhiri rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri. Dan sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI.
Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja kita pada hari ini saya nyatakan ditutup.